dikasihi Tuhan, Irene, damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, masih dalam tema menguasai diri sendiri. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan kebutuhan kita untuk menguasai atau mengendalikan lidah kita. Untuk itu, mari kita membaca ayat pokok kita yang menunjukkan bahwa penguasaan diri itu adalah buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai lidah, itu menunjuk pada perkataan yang kita ucapkan. Sebagai orang percaya, kita harus dapat menguasai perkataan kita. Apa yang kita katakan dan apa yang tidak kita katakan itu sama-sama penting. Perkataan yang tepat tidak hanya mengatakan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi juga mengendalikan keinginan kita untuk tidak mengatakan apa yang tidak seharusnya kita katakan. Contoh lidah yang tidak terkendali adalah bergosip, merendahkan orang lain, menyombongkan diri, memanipulasi, mengajarkan ajaran sesat, membesar-besarkan sesuatu, mengeluh, dan juga berbohong. Sebelum kita berbicara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah yang ingin kita katakan itu benar? Apakah itu perlu? Apakah itu baik? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus menuliskan dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6 demikian. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jelas bahwa Rasul Yakobus membandingkan kerusakan yang dapat dilakukan lidah dengan api yang menyala-nyala. Ia mengatakan bahwa kejahatan lidah bersumber dari api neraka. Lidah yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Setan menggunakan lidah untuk memecah belah orang dan mengadu domba mereka satu sama lain. Kata-kata kosong dan kebencian merusak karena menyebarkan kehancuran dengan sangat cepat dan tidak ada yang bisa menghentikan hasilnya begitu kata-kata jahat itu diucapkan. Kita tidak berani gegabah dengan apa yang kita katakan. Sekalipun kita bisa meminta maaf nantinya, tetapi ingat, bekas kerusakan dari perkataan kita itu tetap ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa kata yang diucapkan dalam kemarahan dapat menghancurkan hubungan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangunnya. Sebelum kita berbicara, mari kita ingat bahwa kata-kata itu seperti api. Kita tidak dapat mengendalikan kerusakan yang ditimbulkannya. Kata-kata kasar atau kata-kata yang menjatuhkan orang lain, bahkan dalam bentuk lelucon adalah dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati kita dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan dalam Efesus pasal 4 ayat 29-32, Rasul Paulus menulis, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jelas bahwa perkataan kotor adalah dosa, sehingga perkataan kotor akan mendukakan Roh Kudus Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus pasal 4 ayat 25, Rasul Paulus menasihatkan agar kita membuang dusta. Demikian juga dengan perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono, yang tidak pantas diucapkan, sebagaimana ditulis dalam Efesus pasal 5 ayat 3-4. Gosip dan fitnah adalah dosa. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan adalah dosa. Perhatikan dalam Keluaran pasal 20 ayat 7 dituliskan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, kita harus terus belajar menguasai lidah kita. Kita harus berhati-hati dengan perkataan kita, supaya kita mengatakan yang baik, mengatakan yang benar, mengatakan firman Tuhan, supaya orang yang mendengarnya mendapatkan berkat. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.